Mikir ka mangkat mikir ka mangkat. Wis besar. Ya, nembe siki. Sambil mulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'da wa qad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an. Ahlu taklim yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan pujian milik Allah, untuk Allah dan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Salam dan juga salawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam, risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus, Allahumma amin. Dan untuk mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini disebutkan di dalam kitab yang lain, yaitu dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tatkala beliau menyebutkan bahwa udlub qalbaka fi salasati mawatin, carilah hatimu pada kondisi 3 tempat. Kata Ibnu Qayyim, carilah hatimu pada 3 tempat. Yang pertama adalah wanginda fi majalisi ta'lim. Yang pertama disuruh mencari tatkala kita duduk bermajelis taklim seperti ini. Hendaklah kemudian manusia yang dimana kemudian mereka itu duduk bermajelis taklim bisa menemukan hatinya. Bisa menemukan hatinya maksudnya bertambahnya iman. Kemudian cahaya iman itu senantiasa memunculkan niat-niat kebaikan dan banyak amal soleh yang dilakukan. Berarti kalau suatu saat Anda duduk bermajelis taklim, setelah duduk bermajelis taklim tumbuh amal soleh yang banyak, menunjukkan Anda itu ketemu hatinya. Oleh karena itulah Ibnu Qayyim menyebutkan demikian, disuruh untuk mencari hati kita masing-masing tatkala duduk bermajelis taklim. Apabila kemudian di dalam duduk bermajelis taklim tidak ketemu, apabila kemudian duduk bermajelis taklim ini tidak ketemu, beliau menyebutkan disuruh untuk mencari wanginda qiraatil Quran wa maknaha. Itu tatkala kita membaca Al-Quran dan mengetahui makna yang ada di dalamnya. Jadi tatkala sampean membaca Al-Quran kemudian mencari makna yang ada di dalamnya, apabila kemudian Anda ketemu hatinya, tentunya bertambahnya iman, lantas kemudian berbuah amal soleh yang banyak. Jika kemudian tatkala membaca Al-Quran juga tidak ketemu, tatkala duduk bermajelis taklim tidak ketemu juga, lantas kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan wanginda sholati illallahi ta'ala wahdah. Itu tatkala kita mendirikan sholat, di mana sholat itu bertujuan karena Allah. Berarti tatkala kita mendirikan sholat, ketika duduk bermajelis taklim tidak ketemu hatinya, tatkala membaca Al-Quran juga tidak ketemu, tatkala kemudian berdiri sholat juga tidak ketemu. Maka kata Ibnu Qayyim, fas'alillaha, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ayyamuna, itu agar Allah memberi karunia kepada panjenengan hati. Ketika 3 tempat itu tidak ketemu hati kita masing-masing, kita disuruh untuk meminta kepada Allah agar Allah memberi karunia hati. Karena sesungguhnya kita hidup dalam keadaan sudah tidak memiliki hati. Kalau seandainya dalam keadaan 3 itu tidak ketemu hatinya, berarti kita hidup menurut Ibnu Qayyim sudah tidak berhati lagi. Artinya, kalau suatu saat manusia hidup hatinya jauh dan tidak lagi di tempatnya, tentunya banyak kesesatan-kesesatan di dalamnya. Banyak pula perbuatan dosa yang dilakukannya, dan dia merasa dekat dan merasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sangat berharap kepada Allah dengan adanya majelis taklim yang diadakan kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan hati kita masing-masing.
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan iman yang baik sekaligus memberikan rahmat tatkala kita hidup, tatkala nanti kita berpulang kembali kepada Allah, dan juga tatkala kita berada di rangkaian hari-hari kiamat yang kelak suatu saat pasti niscaya kita semuanya akan mendapati. Dan sekarang masuk di tafsir Ibnu Katsir, melanjutkan pembahasan sebelum-sebelumnya. Sekarang yaitu surat Ali Imran ayatnya ayat 55 sampai ayat 58. Surat Ali Imran ayatnya ayat 55 sampai 58. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka illaya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabbanguka fawqal ladzina kafaru illa yaumil qiyamah thumma illaya marji'ukum fahkumu bainakum fima kuntum fihi tahtalifuna fa ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban shadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nashirin wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbudz zalimin dzalika nadluhu 'alaika minal ayati wadz-dzikril hakim. Surat Al-Imran ayat 55 sampai 58. Tatkala Allah telah berkata, siapa Allah? Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Isa, wahai Nabi Isa, ini sesungguhnya aku mutawafika, hendak mewafatkan kamu, wa rafi'uka, dan mengangkatmu wahai Musa, illaya, menuju kepadaku, wa mutahhiruka, dan hendak membersihkan engkau wahai Nabi Isa, minal ladzina kafaru, itu dari orang-orang yang telah kafir, wajangilu, dan menjadikan alladzina, orang-orang yang itabingu, mereka mengikutimu wahai Musa, wahai Isa, fauqa, lebih tinggi derajatnya, alladzina kafaru, yaitu melebih tingginya orang-orang yang telah kafir, illa yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Semua kemudian ilaya, hanya kepadaku, marji'ukum, tempat kembali kalian semuanya, fahkum, maka hukumilah atau putuskanlah mereka, yaitu putuskanlah di antara kalian semuanya, fima, terhadap apa saja, kuntum, yang adalah diri kalian semuanya, fi, di dalamnya, tahtalifuna, mereka kalian semuanya itu saling berselisih. Fama, maka adapun amanu, mereka telah beriman, wa amilu sholihat, dan mereka beramal soleh, fayuwafihim, maka disempurnakan untuk mereka, orang-orang yang beramal soleh dan orang yang beriman itu pahala-pahala mereka, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Dalika, yang demikian itu kami membacakan untuknya, alaika, kepadamu Muhammad, minal ayati, itu dari ayat-ayat Al-Quran, dari ayat-ayat sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang memiliki hikmah yang banyak. Surat Al-Imran ayat 55 sampai ayat 58. Kalau seandainya kemudian kita artikan jadi menurut bahasa kita, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Nabi Isa, sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkatmu menuju kepadaku, dan juga menyucikan dirimu dari orang-orang yang telah kafir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mengikutimu wahai Nabi Isa itu lebih tinggi dibandingkan orang-orang kafir sampai hari kiamat. Kemudian hanya kepadaku Allah tempat kembali kalian, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan di antara kalian terhadap apa saja yang ada di dalamnya itu saling berselisih. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan azab yang pedih di dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan sekali-kali mereka itu tidak akan mendapat pertolongan. Maka adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka akan disempurnakan pahala-pahala mereka itu,
Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang zalim. Yang demikian itu, kami Allah Subhanahu wa taala membacakannya untukmu dari ayat-ayat Al-Qur'an yang banyak mengandung hikmah yang ada di dalamnya, yaitu surat Al-Imran ayat 55 sampai ayat 58. Dan berikutnya, sekarang kita lihat penafsirannya. Kalau jenengan yang buka linknya silakan. Ikhtalafa al-mufassiruna fi qawlihi. Ulama ahli tafsir itu berselisih pendapat atau berbeda pendapat di dalam menafsirkan kalimat inni mutawafika wa rafi'uka ilayya. Ulama berbeda pendapat para ahli tafsir terkait masalah firman Allah, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan akan mengangkatmu wahai Nabi Isa menuju kepadaku. Itu ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama dari Qatadah dan selainnya. Pendapat yang pertama dari Qatadah dan dari selainnya. Hada minal muqaddam wal muakhir. Ini adalah kalimat awal dan kalimat akhir. Dari Qatadah dia menyebutkan ini adalah kalimat yang diawalkan dan sekaligus diakhirkan. Karena mengandung pengertian inni rafi'uka ilayya mutawaffika yakni dzalik ba'da dzalik. Maksudnya adalah sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan hayatmu, akhir hayatmu. Jadi maksud menurut Qatadah, penafsiran yang pertama dari kalimat itu, sesungguhnya nanti aku Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan akhir hayatmu wahai Nabi Isa, setelah engkau kemudian diangkat menuju ke langit. Jadi kalau menurut penafsiran yang pertama Qatadah, kalimat itu menunjukkan pengertian Nabi Isa diangkat menuju ke langit. Setelah diangkat ke langit, barulah kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditentukan kematian akhir hayat dari Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana kita yakini bahwa Nabi Isa belum meninggal, diangkat menuju ke langit, nanti diturunkan lagi kelak pada hari kiamat sebagai rangkaian ciri 10 terakhir tanda kiamat yang besar. Di antaranya Nabi Isa turun ke dalam permukaan bumi ini. Lantas kemudian dialah yang nanti membunuh Dajjal. Dan nanti kemudian bersama Imam Mahdi menuju masa-masa kejayaan Islam di akhir zaman. Sebagaimana kita ketahui seperti itu. Ini penafsiran yang pertama. Kemudian penafsiran yang kedua, waqala Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. Kan dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. Inni mutawafika, sungguhnya aku Allah akan mewafatkanmu. Karena nek diterjemahna kalimat wafat seringkali kemudian kita main dengan kalimat mati. Padahal kalau seandainya wafat itu artinya bukan mati tapi menyempurnakan. Jadi aku wafatkan maksudnya adalah aku menyempurnakan. Oleh kita sering kemudian diterjemahkan dengan istilah wafat. Wafat dalam pengertian bahasa Indonesia seringkali kemudian diartikan mati. Nah, sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala yaitu mewafatkanmu. Penafsiran yang kedua menurut Ibnu Abbas dari Ali bin Abi Thalib maksudnya adalah yaitu mematikanmu. Jadi menurut penafsiran yang kedua betul-betul dimatikan. Jadi menurut penafsiran yang dua Allah Subhanahu wa taala mengangkat menuju ke langit betul-betul dimatikan. Nanti dihidupkan kembali diturunkan ke bumi. Penafsiran yang kedua. Jadi penafsiran yang kedua memang betul-betul diwafatkan. Angkat menuju ke langit, diwafatkan, nanti dihidupkan kembali kelak pada rangkaian tanda-tanda hari kiamat yang besar. Ini pendapat yang kedua. Lantas waqala Muhammad bin Ishaq, yaitu dari orang yang tidak dicurigai dari Wahab bin Munabih. Sekarang dari Wahab bin Munabih, dari Muhammad bin Ishaq. Qala berkata yaitu Muhammad bin Ishaq dari Wahab bin Munabih, dia mengambil dari orang yang tidak dicurigai. Orang tidak dicurigai maksudnya bisa dipercaya tatkala ia membawakan hadis. Maksudnya seperti itu. Kata beliau Wahab bin Munabih, qala berkata Wahab bin Munabih, tawaffahullahu salasa sa'ah minan nahar hina rafa'allahu ilaihi. Allah Subhanahu wa taala
mematikan Nabi Isa hanya bilangan 3 jam dari siang. Jadi kalau menurut penafsiran yang ketiga, Allah matikan jumlah selama 3 jam dari sepenggal siang. Matikan 3 jam. Kemudian diangkat menuju ke langit, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 3 jam. Ke penafsiran yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Jadi penafsiran yang ketiga memang dimatikan oleh Allah selama 3 jam. Kalau menurut penafsiran yang ketiga yaitu Wahab bin Munabbih dari Muhammad bin Ishaq. Sekolah Ibnu Ishaq, kemudian Ibnu Ishaq berkata, wa Nasara, orang-orang Nasrani sengamuna mereka menganggap Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan 7 jam kemudian menghidupkan kembali. Kalau orang Nasrani dulu itu menganggap Nabi Isa dimatikan selama 7 jam kemudian dihidupkan kembali. Hampir persis seperti penafsiran Wahab bin Munabbih, dihidupkan 3 jam kemudian dimatikan 3 jam kemudian dihidupkan kembali. Ini penafsiran yang kedua, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Sementara waqala Mator al-Waraqi sekarang berkata, yaitu Mator al-Waraq, maksud dari kalimat ayat Al-Quran ayat tadi di atas adalah mutawaffika minad dunya walaysa biwafatil maut. Maksudnya adalah Allah mewafatkan dari kehidupan dunia, tapi bukan makna mati yang sebenarnya. Berarti penafsiran yang berikutnya, Allah mewafatkan dari kehidupan dunia, tapi bukan wafat dalam pengertian kematian yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab terkait masalah itu. Ini penafsiran yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, penafsiran jumhur, ini jumhur. Jumhur berarti yang paling banyak. Yang paling banyak diikuti. Tadi kan penafsiran yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ini pendapat. Sementara pendapat tafsir kebanyakan ulama-ulama, ini penafsiran yang terakhir. Waqala al-aksaruna, yaitu berkata para ahli tafsir kebanyakan. Al-muradu bil wafat hahuna, yang dikehendaki kalimat wafat pada kalimat ini di dalam ayat itu adalah tidur. Berarti kalimat yang dikehendaki dari kalimat wafat pada ayat di atas menurut jumhur ulama itu diartikan tidur. Karena wafat juga diartikan tidur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain tatkala Allah menyebutkan istilah wafat dengan istilah tidur. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minan naumi, tatkala juga Rasulullah berdoa setelah bangun tidur. Dalam sunnah Rasulullah, kita bangun tidur, kita disuruh untuk berdoa sesuai dengan sunnah Rasulullah. Doanya adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kalau diartikan dengan bahasa kita, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kami setelah kami mati, dan hanya kepadamu lah kami kembali. Konteks yaitu sunnah Rasulullah bangun dari tidur, kemudian Rasulullah berdoa seperti itu, tidur dimaknai mati oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah menyebutkan alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kami setelah kematian kami. Berarti tidur pada dalil sunnah tatkala bangun tidur diantaranya disebutkan dengan istilah mati. Mati diistilahkan dengan tidur. Oleh karena itulah ulama kebanyakan menafsirkan pada ayat itu berarti tidur. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am, atau jenengan lihat itu dalam surat Al-An'am surat 6 ayatnya ayat 60. Tatkala kemudian Allah menerjemahkan kalimat wafat, menerjemahkan kalimat mutawaffiyu, yaitu dengan istilah tidur. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Surat Al-An'am ayat 60. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menidurkan kalian semuanya pada waktu malam. Padahal nangkono Allah menggunakan kalimat yatawaffa.
Yatawaffa kan bentuk fi'il mudhari dari kalimat mutawaffi. Tawawafa. Kemudian yatawaffu nanti kemudian yaitu mutawaffi nanti kemudian berubah menjadi wafat kalau isim masdarnya. Kalimat wafat pada konteks surat Al-An'am ayat 60 Allah menerjemahkan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menidurkan kalian di waktu malam. Sehingga istilah mati kadang-kadang istilah dengan bahasa Indonesia tidur yang panjang. Mulanya aja sering turu mau keblabasan. Mau nganti keblabasan itu. Blabasan jebulan yang tangi-tangi bisa ditakoni nang malaikat mungkin akan benakir. Itu. Berarti mutawaffi diartikan tidur seperti surat Al-An'am ayat 60. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar atau panjenengan lihat dalam surat Az-Zumar. Ayatnya yaitu ayat 42. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkaruna. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memegang ruh atau memegang jiwa tatkala kematiannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memegang nyawa manusia, jiwa manusia tatkala manusia itu mati. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memegang jiwa manusia sebelum mati fi manamiha di dalam tidurnya. Maksudnya berarti Allah menerjemahkan tidur dengan istilah kematian. Allah Subhanahu wa taala juga memegang ruhnya atau tatkala dia tidur padahal dia belum mati. Allah menggunakan istilah itu. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menahan nyawa kemudian oleh Allah sampai ditentukan kematian. Dan Allah kemudian lepaskan nyawa yang lain sampai menuju waktu yang telah ditentukan. Yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang senantiasa mengambil atau mau memikirkannya. Surat Az-Zumar ayat 42. Kalau kita lihat pelajaran di dalam ayat ini menunjukkan bahwa yang namanya tidur itu adalah bagian dari kematian. Oleh karena itulah Rasulullah tatkala sunnah kita bangun tidur disuruh untuk berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Mulai sampai naik tidur kayak disuruh untuk betul-betul sebelumnya disuruh untuk banyak-banyak beristighfar, berdoa, karena boleh jadi mungkin tatkala kita bangun sudah tak lagi melihat yaitu dunia yang selama ini kemudian kita pijak. Takutnya seperti itu. Oleh karena itulah kita disuruh untuk berdoa, membersihkan segala kesalahan-kesalahan kalau ada, dan banyak mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidur itu bagian dari saudara kematian sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini. Kalau menurut kitab yang lain, kalau menurut kitab yang lain seperti ini. Idza ballagha ahadukum, tatkala telah sampai salah satu di antara kalian fi arba'ina sanatin, yaitu sampai usia 40 tahun. Tatkala salah satu di antara kita semuanya sampai usia 40 tahun, maka sungguh salah satu dari kedua kakinya sudah masuk ke liang lahat. Karena menurut perkataan ulama salafus soleh, tatkala kita menginjak usia 40 tahun, maka salah satu kaki dari kedua kaki yang kita miliki itu sudah masuk ke liang lahat. Berarti munggari ngenteni selangkah maning. Oleh karena itulah ulama kan sering membicarakan masalah renungan usia 40 tahun. Kan biasanya ada kajian khusus tatkala membicarakan masalah usia 40 tahun. Bahkan ulama salafus soleh ada yang menyebutkan jika usia 40 tahun ini belum fokus terhadap kehidupan akhirat, maka jangan harap ia akan betul-betul kembali kepada Allah dalam keadaan cinta kepada akhirat. Bahkan ada ulama yang seperti itu. Dewek nek usia 40 tahun belum fokus terhadap kehidupan agama, konsentrasi terhadap bekal kehidupan akhirat,
boleh jadi mungkin kita bukan orang-orang akhirat, boleh jadi seperti itu. Kenek di dalam kitab membahas masalah renungan usia 40 tahun. Dek usia 40 tahun malah jerene akeh butuhe. Ora jere akeh butuhe mengono, jere akeh butuhe dunyane. Ya kayak gitu ya. Ya. Itu seperti itu. Dan berikutnya